Salam damai dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Kristus dan anak-anakku sekalian, saya Romo Yosef Sirilus Natet, Pastor Paroki Santo Herculanus. Pada kesempatan ini kami hendak mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian untuk menyaksikan sebuah karya OMK Santo Herculanus bersama dengan Komsos Santo Herculanus yang menghadirkan kisah sengsara Yesus. Mereka mengupayakan untuk dengan segala apa yang mereka miliki, apa yang mereka tahu, dan ingin mereka bagikan sebagai refleksi tentang kisah sengsara Yesus dalam rupa karya seni ini. Banyak film, permenungan, atau karya-karya lain yang membahas tentang kisah sengsara Yesus Kristus menuju Golgota. Apa yang mau dihadirkan lewat karya ini? OMK dalam kemudahan usia mereka mau mengajak kita melihat perjalanan salib sebagai bagian dalam kehidupan manusia. Perjalanan dalam penderitaan yang harus tetap setia kita lakukan dan mau kita jalankan karena kehendak Bapa dalam diri kita untuk kita wujudkan dalam keseharian masing-masing kita. Selamat menyaksikan karya anak-anak muda gereja sebagai penerus gereja masa depan. Biarlah dengan menyaksikan dan merenungkan kisah yang dibuat dengan kehendak merenung bersama di masa Prapaskah ini, khususnya di malam menjelang Jumat Agung ini, kita bisa meraih nilai-nilai kekuatan Kristen yang hadir dalam salib Kristus, tanda kemenangan. Selamat menyaksikan. Semoga Tuhan menyertai kita. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Lalu pergilah Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Sesampainya di taman itu, Yesus meminta kepada para muridnya untuk berdoa bersama dirinya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah, sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu Yesus pergi menjauh, meninggalkan para muridnya dan berdoa. Ya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan didapatinya mereka sedang tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendak-Mu. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan didapatinya mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan murid-muridnya di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, Dia menyerahkan aku sudah dekat. Tak lama setelah Yesus membangunkan para muridnya, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Maka Yudas langsung menghampiri Yesus dan menciumnya sambil berkata, Salam, ya Rabi. dan Yesus berkata kepada Yudas, Yudas, apakah engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman? Kemudian orang-orang itu segera menangkap Yesus. Melihat hal itu, terjadilah perang antara murid-murid Yesus dan para penjaga bait Allah. Petrus akhirnya pun mengeluarkan sebuah pedang dan menghunus pedangnya, serta memotong telinga salah seorang hamba imam besar hingga putus. Hamba itu bernama Malkus. Namun Yesus meminta Petrus untuk segera menyarungkan pedangnya. Cukup, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Setelah berkata demikian, mendekatlah Yesus ke arah Malkus dan menyembuhkan telinga Malkus dengan memegang bagian telinganya. Melihat kejadian itu, Malkus hanya bisa terdiam. Tanpa ada sedikit rasa ampun, para algojo tetap menangkap Yesus dan mengiringnya ke hadapan imam besar. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya ke hadapan Kayafas, imam besar. Di situ berkumpullah ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan sesudah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala yang ada di Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya, walaupun tampil banyak saksi dusta, dan akhirnya seseorang pun berkata kepada mereka, Orang ini berkata, aku dapat melumpuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Lalu imam kepala yang berdiri di situ berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Yesus pun hanya terdiam dan tidak menjawab. Imam kepala kembali berkata kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. Mendengar kesaksian Yesus itu membuat imam-imam, ahli Taurat dan orang Yahudi semakin murka. Dan satu suara yang bulat, mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Bukankah engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?
Tetapi ia menyangkal di depan semua orang katanya, Tidak, aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang berada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah katanya, Tidak, kau salah. Aku tidak kenal dengan orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti kau salah satu dari mereka. Itu memang juga bangsamu. maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah. Sekali lagi Petrus menjawab, Tidak, kau salah. Demi Allah yang hidup, aku tidak kenal dengan orang itu. dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka tetap membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Selama perjalanan menuju istana Pilatus, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes, salah satu murid Yesus, turut serta mengikutinya. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersoraklah para imam kepala, kaum Farisi, dan orang-orang Yahudi. Mengapa di luar begitu gaduh? Biarkan mereka masuk. Siap, laksanakan. Cepat kalian masuk. Hai kalian orang-orang Yahudi, pagi ini kalian sudah membuat keributan. Apa yang kalian inginkan? Gubernur Pilatus, kami membawa orang itu diadili. Kami di sini untuk mengadili orang yang menentang Kaisar dan mengaku dirinya putra Allah. Bukankah kalian menganggap dia sebagai seorang raja? Karena itulah kami membawa yang sini untuk diadili dan dihukum mati. Siapakah dia? Dan apa tuduhannya terhadap dia? Tuhan harus menghukum dia, sebab ia telah menghasut orang banyak untuk melakukan pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka melawan Kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah, ia punya Allah, hukum dia. Hukum dia. Oh iya. Tentu saja orang itu tidak akan diserahkan kepada Tuhan seandainya ia tidak berbuat suatu kesalahan. Periksa kembali dan adililah dia menurut hukum kalian. Kami yang memiliki kuasa menjatuhkan hukuman mati. Baiklah, aku akan bertanya kepada dia. Prajurit, bawa dia masuk. Baik, Yang Mulia. Apakah engkau raja Yahudi? Apakah pertanyaan itu timbul dari Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Kerajaanku bukan di dunia ini. Jika itu benar, para hambaku akan melawan penangkapan ini. Tapi kerajaanku berada di tempat lain. Apakah benar kau raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku datang dan lahir ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Apa yang kalian inginkan terhadap rajamu sendiri? Raja kami adalah Kaisar. Jika Tuhan yang menghukumnya,
maka Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Baiklah, aku akan memberikan dia hukuman. Centurion, Siapa yang mulia? berikan dia hukuman cambuk. Siapa yang mulia? Prajurit, bawa dia. Siap. Buka bajunya. Kita diperintahkan untuk menghukumnya, bukan membunuhnya. Cepat kenakan kembali pakaiannya. Ayo, berikan jubah dan mahkota di kepalanya. Hei Raja, kau sangat cocok dengan pakaian ini. Salam, Raja, hai orang Yahudi. Apa kau mendengar salamku? Cukup, cepat laksanakan. Baik, Yang Mulia. Cepat. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar, setiap perayaan Paskah, aku membebaskan satu tahanan terhadap kalian. Biarkan aku membebaskan dia. Jangan dia. Melainkan Barabas. Sekali lagi aku katakan, mana yang kau hendaki untuk kalian bebaskan? Barabas atau Yesus Raja kalian? Prajurit, bebaskan Barabas. Siapa yang mulia? Prajurit, bebaskan Barabas. Tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, karena desakan dari rakyat dan imam kepala, akhirnya hal ini ia lakukan. Maka Pilatus membawa Yesus ke hadapan mereka. Centurion, bawa dia ke sini. Siapa yang mulia? Bawa dia kemari. Siap. Lihatlah, aku membawa dia di hadapan kalian, supaya kalian tahu bahwa aku telah menghukum dia. Salibkan dia sendiri, sebab aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Dari mana engkau? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa terhadap diriku? Tuhan tidak punya kuasa atas diri saya, kecuali kuasa itu dari atas. Maka orang-orang yang menyerahkan saya pada Tuhan lebih besar dosanya. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Siapapun yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Ya, benar.
tidak melakukan kesalahan apapun terhadap dia. Saya melihat bawa orang ini keluar dan berikan kepada orang Yahudi untuk disalib. Baik yang mulia. Prajurit, tempelkan tulisan Raja Yahudi di kayu salibnya. Gubernur Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi. Kami tidak memiliki raja seperti dia yang mengaku sebagai putra Allah. Sekali menulis, tetap menulis. Saya melihat, laksanakan. Baik yang mulia. Bawa dia. Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di tengah perjalanan, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Orang Farisi mengolok-olok, melempari batu, bahkan para prajurit terus memukuli Yesus dan memaksanya untuk kembali berdiri. Yesus hanya diam dan berusaha berdiri, tapi tidak sanggup, dan para prajurit membangunkan Yesus dengan paksa. Yesus pun terjatuh lagi dengan posisi berlutut. Kemudian dari kerumunan, Maria datang menghampiri Yesus dengan wajah menangis. Maria memegang wajah Yesus dan memandangnya penuh arti. Prajurit, singkirkan. Kalian, cepat! Kalian! Yesus cepat jalan! Yesus jalan! Cepat saja! Tempat yang dituju masih jauh, dan Yesus yang tengah berjalan tertatih-tatih membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Salah satu kepala prajurit mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpapasan di situ. Prajurit, suruh orang ini membantunya. Baik, mulia. Hei kau, cepat bantu orang ini. Cepat jalan. Hei, jalan Yesus. Yesus jalan. Hei, cepat. Simon memanggul salib untuk Yesus, sementara Yesus berjalan sempoyongan di depannya. Caci maki, tendangan, dan cambukan masih menghujam badannya. Wajah Yesus terlihat sangatlah kotor, penuh keringat dan debu. Ia dihina dan dihindari orang, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dari banyaknya kerumunan orang di sana, terlihat salah seorang wanita keluar dari kerumunan. Wanita itu ialah Veronika. Minggir. Prajurit, cepat jalan. Hei, cepat kau minggir. Pergi. Hei, cepat. Meski sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus terjatuh. Meskipun begitu, ia bangun lagi dan meneruskan perjalanan tanpa mengeluh.
melanjutkan perjalanannya, Yesus pun melihat beberapa wanita yang melihat dirinya disiksa. Yesus pun berhenti di depan mereka dan memandang wanita-wanita itu dengan penuh arti. Lalu Yesus berkata, Hai putri Yerusalem, janganlah kalian menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tubuh Yesus semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus terjatuh. Yesus tetap berusaha bangun. Tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Simon yang masih ada di dekat Yesus terus berusaha membantu Yesus untuk berdiri. Namun para prajurit mengusirnya. Simon dari Kirene tidak dapat berkata apa-apa dan berdoa sambil melihat ke arah Yesus. Semoga kau bisa melewati semua rintangan ini. Prajurit, usir dia. Baik yang mulia. Cepat, seret. Yesus sudah sampai di Golgota. Para prajurit mempersiapkan tempat penyalipan dan menyeretnya dengan paksa, lalu melucuti jubahnya. Beberapa prajurit menyiapkan salib dan prajurit lainnya malah berebut jubah Yesus. Akhirnya mereka bermain undi dan seorang prajurit menang undian. Seperti ada tertulis pada kitab suci. Sebelum salib Yesus diangkat oleh beberapa prajurit dari pundak Yesus, mereka membuka pakaian Yesus dengan begitu kasar. Setelah menanggalkan pakaian Yesus, para prajurit memperebutkan pakaian Yesus. Sudah, daripada kita berebut, baiknya kita potong saja menjadi 4 bagian masing-masing untuk kita. Janganlah kita membagikan 4 bagian. Adilnya, kita berdiri saja. Aku menang. Cepat, sudah. Memandang dari kayu salib, Kristus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Kristus memberikan pesan terakhir kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpuh di bawah kayu salib. Prajurit, cepat berdirikan salibnya. Daging dari dagingku, hati dari hatiku. Biarkan aku mati bersamamu. Ibu,
inilah anakmu dan kau, Yohanes, inilah ibumu. Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang buluh, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya, dan begitu juga sebaliknya. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia memanggil Elia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit di dekat salib Yesus dengan penuh rasa heran. Kepala prajurit memutuskan untuk menusuk lambung Yesus untuk membuktikan apakah Yesus sudah mati. Seketika keluarlah darah dan air dari lambung Yesus. Kepala prajurit terus menatap Yesus yang bergantung di kayu salib. Sungguh, orang ini putra Allah. Di dekat salib Yesus, berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Karena hari itu menjelang hari Paskah, maka Yusuf dari Arimatea meminta kepada kepala prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus. Pada saat penurunan jenazah Yesus, Maria yang tidak dapat membendung kesedihannya, ia memohon untuk dapat memeluk jenazah Yesus sekali lagi. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafani dengan kain lenan, dan meminyakinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Mereka menguburkan jenazah Yesus di dalam kubur baru yang belum pernah digunakan sama sekali. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dan anak-anakku terkasih, demikian permenungan yang telah diupayakan oleh OMK dan Seksi Komsos Santo Herculanus.
Mudah-mudahan segala apa yang mereka telah berikan oleh tontonan ini menjadi tuntunan dan arahan agar kita semakin yakin dalam salib ada kemenangan. Dalam kesengsaraan Kristus kita diselamatkan, dan dalam apapun yang akan kita alami, kita percaya Dia yang pernah mengalami sengsara dan wafat di salib akan selalu menyertai kita. Tuhan menyertai kita semua.